Jadi langsung kena itu. Oke, tidak ngomong. Baik Bapak Ibu, kita mulai ya. Ya, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu hari ini sudah menginvestasikan waktu untuk belajar bersama di sini. Hari ini kita akan belajar tentang budaya positif. Apa itu? Nanti kita akan lihat. Tapi sebelumnya kita akan bermain sebentar. Oke, ya Bapak Ibu. Jadi games kita hari ini adalah huruf akhirku adalah huruf awalmu. Saya ambil nama binatang, ya. Siap-siap berkonsentrasi. Kalau tadi kita sudah senam badan, sekarang kita senam otak, berkonsentrasi agar kita lebih mindfulness. Apa itu mindfulness? Kita lebih fokus, kita lebih pasrah jiwa raga untuk menimba ilmu bersama di sini. Ya Bapak Ibu, saya mulai dari saya. Gajah, bubur, Harimau, hujan. Oke, silakan Bu. Gorila, ayam. Ya. Macan. Bolehkah? Boleh, macan. Oke, boleh. Ya, pasang N. Nuri. Aku itik. Kera. Anjing. Oke, nggak apa-apa, tapi bukan saya nanti ya. Kembali lagi ke saya. Jangan kaki berarti. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu. Nah, hari ini sebelum kita belajar, saya ingin Bapak Ibu bercerita ya tentang satu benda yang mencerminkan diri Bapak Ibu. Silakan gambar di kertas sticky note-nya ya. Tadi sudah kita bagikan kertas sticky note-nya, silakan Bapak Ibu gambarkan. Waktunya 2 menit. Sudah? Oke. Sudah ya, saya ingin minta satu sukarelawan. Mungkin Bu Rizky, silakan ceritakan. Oke. Belum Pak. Dikasih semangat dulu. Ke atas. Agak dulu. Cek. Budaya sanggunya. Kan cukupan cek. Ya, coba ceritakan. Di sini saya menggambarkan tas. Kenapa tas? Pertama saya suka tas. Saya juga hobi untuk mengoleksi tas. Terus filosofi tas ini saya mengartikan bahwa tas ini melindungi barang-barang yang berharga, barang-barang yang kita cintai. Pertama dompet, isinya duit ya Bu. Terus kemudian ada HP. Terus mungkin kalau tasnya besar, laptop juga bisa masuk. Terus pensil dan banyak sebagainya. Saya menggambarkan tas ini dia dapat melindungi barang-barang yang kita cintai. Seperti saya berharap saya bisa melindungi orang-orang yang saya cintai. Saya menggambarkan kepala yang berpeci dan saya tersenyum. Pertama, filosofinya kita harus senantiasa tersenyum, jangan sampai wajah kita itu wajah yang suram, karena kita harus berdiri ke depan, jangan sampai kita selalu suram terus. Terus berikutnya, kenapa pakai peci? Karena peci itu sudah menjadi pakaian nasional
sudah menjadi pakaian tradisi Indonesia. Gitu. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Oke, luar biasa filosofi dari Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan itu akan selalu terbawa atau selalu membersamai kita sampai nanti, terutama perannya kita sebagai guru PAUD. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita memateri pokok, kita cermati dulu. Silakan Bapak Ibu cermati dan hayati makna dari video ini. Saya ingin mendengar satu. Kita sharing ya. Tadi Pak San sudah. Saya ingin mendengar Bu Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang saya tangkap dari film tadi, kita menggambarkan pada kita bahwa kita tidak boleh mudah berputus asa untuk menggapai cita-cita dan harapan kita. Meskipun dalam keadaan terpuruk sekalipun, kita harus tetap semangat, tidak boleh berputus asa. Ketika awalnya sudah kita rasa sudah persiapan kita sudah matang, tapi ternyata di tengah jalan kita mendapatkan hambatan. Nah, di situ ada pertolongan dari Allah, yaitu kita bisa menggunakan apa saja dari apa yang sudah Allah berikan kepada kita untuk menggapai cita-cita kita. Nah, setelah kita sudah
cita-cita kita, harapan kita sudah terwujud, kita sudah merasa tenang meskipun semuanya itu berakhir kembali dengan kegagalan yang berikutnya, tapi kita sudah merasakan apa yang sudah kita harapkan. Itu ya. Oke, terima kasih. Oke, luar biasa. Ya, satu lagi saya ingin mendengar sebelum saya menyimpulkan. Siapa? Ebi. Bu Ebi, boleh deh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dari setelah nonton tadi film cuplikan ya, nah di situ si Bernard itu merupakan dia tuh punya percaya diri yang tinggi dan juga punya keinginan. Sebuah foto tadi pasti dia punya keinginan, dan ketika dia ke sana ya di tempat itu dia berusaha kerja keras, walaupun di tengah jalan dia gagal berkali-kali tapi dia tetap semangat. Nah, sampai pada akhirnya dia terpenuhi, istilahnya dia udah sampai atas, udah sampai tinggi, pokoknya dia sampai itu tadi roboh puncaknya. Nah itu tadi dari situ kita bisa mencontohnya, istilahnya buat diri kita lah, ketika kita menginginkan sesuatu pasti ada gagalnya, pasti nggak mungkin nggak, pasti ada. Yang penting kita dari situ bisa lihat kita harus bekerja keras, istilahnya kalau sekali gagal nggak boleh langsung menyerah. Nah di situ sampai kita cita-citanya tercapai, pasti ada jalan, insya Allah. Oke, tepuk tangan kita semua. Oke, terima kasih Bu Evi, terima kasih Bu Endang. Ya betul ya. Jadi Bernard tadi itu kita bisa mengambil maknanya bahwa apalagi kita ini seorang guru yang memiliki visi ke depan, ya. Kita harus memiliki visi ke depan. Jadi dalam kita mencapai visi kita, tujuan kita, mencapai impian kita harus menjadi orang yang pantang menyerah. Dan satu yang utama adalah kita harus menjadi orang yang mampu berpikir aset. Tadi Bernard di situ dia sudah bawa martil, sudah bawa segala macam, dia sudah bawa tas ransel dengan peralatan lengkap, tapi ternyata di tengah jalan dia segala alatnya itu yang untuk naik ke gunung es jatuh, tapi dia menemukan apa tadi yang ditemukannya? Bukunya. Nah, ternyata dia memiliki aset yang begitu besar. Dia memiliki aset yang begitu kuat untuk mencapai mimpinya. Nah, menggambarkan begitulah kita juga seorang guru, ya. Kita harus berpikir tentang aset, jangan lagi berpikir defisitnya kita. Saya ini guru yang tidak bisa ini. Saya ini nggak punya ini loh. Saya nggak punya skill ini loh. Saya kalau mau kuliah juga nggak punya uang loh misalnya. Atau saya kalau mau ngajar, saya ini nggak punya ilmunya loh. Nah, tapi di situ jika kita berpikir tentang aset kita, ya, kita pasti bisa menjadi pendidik yang baik. Ya Bapak Ibu, begitulah gambarannya seorang Bernard mengajarkan kita bagaimana dia meraih mimpinya dengan aset yang dia miliki, termasuk aset pantang menyerah itu sendiri. Itu adalah aset, ya. Pantang menyerah, kemudian meskipun dia gagal, dia masih tetap bersemangat. Ya. Bisakah kita contoh Bernard itu Bapak Ibu? Insya Allah. Ya, kita bersemangat bersama. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Nah Bapak Ibu, hari ini yang ingin saya sampaikan adalah budaya positif, di mana budaya positif ini adalah salah satu materi pokok yang ada di program pendidikan guru penggerak. Ya, tentu Bapak Ibu juga sudah mendengarnya ya, apa itu program pendidikan guru penggerak. Ya, di sini capaian umum modulnya untuk budaya positif adalah memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu tentu sudah mendengar, kenal sekali dengan Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara, ya. Nah, Ki Hajar Dewantara ini di sini kita akan belajar bagaimana konsep pendidikannya menurut beliau yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak kepada murid, ya.
Yang selanjutnya adalah melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Ya, kemudian yang terakhir adalah untuk memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif. Ya, oke, saya lanjutkan. Di sini ada pertanyaan pemantik. Mungkin Bapak Ibu ada yang setuju, ada yang tidak ya. Silahkan nanti boleh kok kita berpendapat ya. Silahkan siapa yang setuju atau yang tidak. Apakah Bapak Ibu setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Bisa setuju? Setuju. Oke. Nanti kita lihat ya, apakah hukuman itu efektif ya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Oke, belum tentu ya. Yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tergantung bentuk penghargaannya. Ada juga Bu Endang bilang setuju. Oke, kita lihat bersama nanti ya. Oke, nah ini topik dalam eksplorasi konsep kita. Tadi terkait dengan budaya positif. Jadi ada 6 pokok. Mudah-mudahan nanti selesai ya. Nah, ada 6 pokok ini. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan juga restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi, ada 5 posisi kontrol. Nanti kita akan lihat bersama. Dan yang terakhir adalah restitusi itu ada yang namanya segitiga restitusi. Saya lanjutkan ya, ini masih terkait yang pertama, disiplin positif dan kebajikan universal. Bapak Ibu silakan mungkin bisa sambil memejamkan mata, silakan sambil membayangkan Bapak Ibu sedang menggenggam sesuatu ya. Dalam genggaman Bapak Ibu ada sebuah benda yang sangat berharga. Katakanlah misalnya benda yang sangat berharga itu misalnya bisa mungkin suami, anak, atau pekerjaan Bapak Ibu. Silahkan dibayangkan, digenggam dengan kuat ya. Kemudian ada teman Bapak Ibu yang memberikan pengaruh ya, pengaruh negatif terutamanya. Mungkin dia dengan cara membujuk, mungkin dengan cara mengancam, cara menghardik, bisa juga pakai rayuan, pakai suap ya. Kemudian dengan berbagai cara supaya Bapak Ibu bisa membuka genggamannya dan akhirnya apa yang Bapak Ibu genggam itu lepas. Coba sambil dibayangkan. Apa yang terjadi? Apakah Bapak Ibu akan melepaskan genggaman itu? Jika yang Bapak Ibu genggam adalah sesuatu yang sangat berharga. Suami, anak, pendidikan, karir. Silahkan bayangkan. Jika Bapak Ibu mendapatkan ancaman tentang karir Bapak Ibu misalnya, dengan berbagai ancaman, dengan berbagai bujukan, dengan berbagai rayuan seseorang agar Bapak Ibu melepaskannya, apakah akan dilepaskan oleh Bapak Ibu? Enggak. Enggak. Oke, kita sudah temu satu jawabannya ya. Kenapa, Bu? Kalau kita sudah merasa kita bersikukuh dengan itu, dengan apa yang ada dalam keyakinan kita, dan kita merasa itu paling berharga. Terus yang namanya paling berharga itu kan apa ya Bu? Nilainya kan sudah gitu ya. Kalau kita bersama dengan bayar apapun, kalau kita sudah mencintai dan barang berharga itu bernilai positif di dalam pribadi kita, itu tidak. Kalau saya tidak akan saya lepas. Oke. Bu Dwi mengatakan tidak akan melepasnya dengan berbagai alasan dan berbagai keadaan karena itu sangat berharga bagi Bu Dwi. Betul ya? Oke. Ada satu lagi. Apakah Bapak Ibu akan melepasnya? Pak San akan melepas atau tidak? Kalau gambaran menggenggam suatu barang, melihat situasi kondisi,
kalau berharga menurut kita dan itu berbahaya bagi orang ya kita tahan. Tapi kalau ada yang membutuhkan dengan barang itu, kalau mau cuma mau melihat ya silakan dilihat. Kalau mau dibikin duplikat ya silakan dilihat. Oke, berarti ada dua jawaban berbeda ya. Oke, kalau Pak San tergantung situasi dan kondisi. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Oke, ini kita akan belajar tentang perubahan paradigma teori kontrol, ya, teori kontrol atau ilusi kontrol. Ini kaitannya kita dengan orang lain, ya. Kita kaitannya juga kita dengan murid, ya. Kita kaitkan dengan murid kita, ya. Selama ini ilusinya adalah guru itu dapat mengontrol murid, ya Bapak Ibu. Kita selalu berpikir bahwa kita itu bisa mengontrol murid-murid kita, ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ya. Yang selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ada lagi yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sampai sini paham? Belum ya? Oke, ya. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sekarang kita akan lihat. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, ya, kita akan tahu, ya, kita akan tahu bahwa ternyata selama ini yang kita genggam adalah stimulus respon, ya. Ternyata itu tidak benar, Bapak Ibu. Ya. Ternyata yang benar yang mana, Bapak Ibu? Ya, teori kontrol, ya. Kalau dulu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, ya, apakah itu berhasil, Bapak Ibu? Tidak, ya. Tentu semua orang itu memiliki pandangan yang berbeda. Jadi teori kontrol yang seharusnya berlaku adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu adalah stimulus respon. Padahal sebetulnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Setiap anak kita berperilaku seperti apapun, mereka memiliki tujuan. Entah itu tujuannya untuk kesenangan, entah itu tujuannya untuk mereka mencari membangun pengetahuan dan berbagai tujuan lainnya, ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, ya. Yang seharusnya adalah hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri, Bapak Ibu, ya. Bagaimanapun pengaruh dari luar, seharusnya diri kita sendirilah yang menjadi kontrol diri kita, ya. Kemudian apakah kita juga bisa mengontrol orang lain? Tidak, ya. Seperti misalnya kita saat mengajar, saat bersama dengan anak-anak, apakah kita bisa mengontrol semua anak-anak? Tentu saja tidak, ya Bapak Ibu, ya. Nah, mari kita bangun sebuah teori kontrol, ya. Kita ini tidak bisa selalu mengontrol orang lain, tidak bisa mengontrol orang lain, dan pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Sering ya kita, ya. Saya sendiri mengalami dengan anak saya sendiri di rumah. Kalau saya merasa gagal membujuk anak saya, pada ujungnya saya akan memaksa, ya. Bapak Ibu pasti mengalaminya, ya. Ya, tidak dipungkiri itu. Nah, ya kan? Nah, oke. Kemudian di sini teori kontrol yang akan kita bangun, akan kita kembangkan adalah sebuah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, ya. Kemudian dalam stimulus respon kita selalu berpikir menang atau kalah. Kalau nggak saya yang menang, saya harus menang dan dia harus kalah, ya. Saya biasanya gitu, orang tua ini harus menang, anak harus kalah. Begitu kan, ya? Ya. Sekarang kita harus ubah pola pikir kita
menuju teori kontrol bahwa semuanya harus menang. Nggak ada yang boleh menangnya sendiri, yang satunya kalah. Oke, kita lanjutkan. Ini terkait dengan disiplin positif dari Dr. William Glasser, Bapak Ibu ya. Di sini sudah jelas, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, nanti kita akan bahas lebih luas lagi di slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu, ini makna kata disiplin. Ya, makna kata disiplin berasal dari Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini adalah berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, betul ya? Ya. Jadi kita tuh selalu pakai embel-embel kata disiplin itu supaya anak patuh. Ya. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, ya betul ya. Ketidaknyamanan itu salah satunya anak menjadi terpaksa, ya, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, ini yang perlu kita rubah. Oke, ini di sini, ya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, di sini setiap perilaku tadi sudah saya sampaikan memiliki suatu tujuan, kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Nah, di sekolah kita, terutama untuk kurikulum merdeka, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai adalah, ya, anak Indonesia ini kenal dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu tentu sudah tahu ya, sudah paham ya. Dimensinya ada 6, ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ya, inilah nilai-nilai kebajikan universal yang ingin dicapai melalui kurikulum merdeka, yaitu bernama profil pelajar Pancasila. Oke, Bapak Ibu, kita akan ke teori motivasi, hukuman, dan restitusi. Ya, oke, lanjutkan. Ini, Bapak Ibu, setiap manusia tentu memiliki motivasi dari dalam dan juga motivasi dari luar. Nah, kita akan membedakan itu. Mana yang menjadi motivasi eksternal, mana yang menjadi motivasi internal. Ya. Nah, sehingga kemudian nanti anak-anak kita ini akan tumbuh nilai-nilai kebajikannya, ya. Halo, oke, saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Ini tentang teori motivasi perilaku manusia. Ada namanya motivasi eksternal. Apa itu motivasi eksternal? Biasanya anak disiplin hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, saya pakai seragam biar gak dihukum. Hari ini peraturannya pakai sepatu warna hitam lah pas upacara bendera supaya aman, saya nggak dihukum, jadi saya pakai sepatu warna hitam. Ini adalah motivasi eksternal. Ya Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, motivasi eksternal itu apakah bisa bertahan lama? Tidak ya, kita tahu pasti itu tidak akan bertahan lama. Kemudian apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya, akan dihukum ya. Tentu dia mendapatkan motivasi tapi dari luar. Oke, yang kedua kita lihat. Ini masih tentang motivasi eksternal. Dia disiplin hanya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi.
akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Bapak Ibu masih sering supaya anak patuh dikasih iming-iming imbalan? Masih ada? Kalau kamu rajin berangkat sekolah, berangkatnya lebih pagi, nanti bu guru kasih hadiah. Masih ada? Oke, ini motivasi eksternal. Apakah nanti bisa bertahan lama tertanam dalam diri anak-anak? Apakah dia akan tetap disiplin jika tidak diberi imbalan? Tidak. Oke, yang terakhir, ini adalah motivasi internal. Inilah yang menjadi tujuan disiplin positif. Tujuannya disiplin positif itu adalah untuk menghargai diri kita sendiri. Kenapa? Ya, dengan tertanam untuk menghargai diri sendiri, maka anak akan lebih memiliki kesadaran. Saya memang butuh, ya. Saya disiplin memang karena butuh untuk diri saya sendiri. Jika saya disiplin, tentu orang akan lebih memandang saya ini adalah orang yang baik, yang memiliki nilai-nilai kebajikan. Apakah bisa dipahami Bapak Ibu? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini tadi kita di awal membahas tentang, sempat saya sentil sedikit terkait dengan Bapak Ki Hajar Dewantara, merdeka. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Bisa dimaknai ya Bapak Ibu ya. Jadi orang yang merdeka itu bukan saja tidak terperintah, ya, tapi dia juga cakap, mandiri untuk memerintah dirinya sendiri. Artinya di sini memerintah adalah dia tahu, dia bisa membuat keputusan-keputusan taktis untuk masa depannya. Ya, dia mandiri mencari jalan keluar. Ya Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan. Kita akan menuju ke restitusi. Tadi kita sempat membahas restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulianya. Nanti kelak di masa depan dia ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini kaitannya tadi dengan disiplin. Ini restitusinya adalah ada 9 ciri Bapak Ibu. Restitusi itu tujuannya bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Beda ya Bapak Ibu ya. Ya, anak yang dia melakukan kebaikan untuk menebus kesalahan dan dengan untuk belajar dari kesalahan itu mempunyai nilai yang berbeda. Jika hanya untuk menebus kesalahan, ketika kesalahan itu sudah tertutupi atau permasalahan selesai, dia tidak akan belajar apa-apa, ya. Oke, yang kedua, tujuan restitusi adalah untuk memperbaiki hubungan, kemudian untuk menawarkan sesuatu, ya, bukan memaksa. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, dan restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, ini terkait dengan tadi restitusi, kita akan kita menuju pada keyakinan kelas. Bapak Ibu tentu tahu ya, mungkin Bapak Ibu masih bertanya-tanya, apa sih keyakinan kelas? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kalau dulu kita pasti mengenalnya peraturan kelas. Ada yang bisa sebutkan apa peraturan kelas? Misalnya satu saja.
Setiap Senin upacara bendera, atau mungkin peraturan kelas yang lainnya adalah menjaga kebersihan misalnya. Nah, kita akan lihat mana yang lebih efektif, peraturan kelas kah atau keyakinan kelas. Oke. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa Bapak Ibu? Kenapa kalau saat kita mengendarai motor kita harus menggunakan helm? Menjaga keselamatan. Selain itu, tuntutan siapa? Peraturan lalu lintas. Nah, coba Bapak Ibu renungkan. Begini, saya menggunakan helm karena untuk keselamatan saya. Saya menggunakan helm karena takut ditilang Pak Polisi. Mana yang menurut Bapak Ibu sebuah keyakinan? Keselamatan. Oke, good. Kita sudah dapat poinnya ya. Itulah keyakinan. Ya, karena kita yakin dengan kita menggunakan helm, paling tidak kita sudah berusaha untuk melindungi diri kita. Sebuah upaya untuk menjaga kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, tentu akan berbeda hanya apabila kita menggunakan helm untuk supaya terhindar dari polisi. Oke. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Kenapa Bapak Ibu susah payah pakai masker? Oh ya, betul. Karena Bapak Ibu sadar betul kesehatan saya ini nomor 1. Oke. Yang terakhir, ya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kenapa Bapak Ibu? Oh, takut ketinggalan materi. Oke. Memangnya kalau ketinggalan materi kenapa Bu? Oke, terima kasih Bu Rizky. Berarti Bu Rizky sudah memiliki keyakinan diri karena Bu Rizky merasa membutuhkan ilmu. Kalau nanti saya ketinggalan materinya, tentu saya akan rugi. Oke, beda ya jika kita hanya datang ke pelatihan hanya untuk dapat sertifikat. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, untuk mendukung sebuah motivasi intrinsik, ya, kita harus kembali kepada nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang, ya. Jadi di sini sudah terlihat jelas bahwa nilai-nilai keyakinan-keyakinan itu akan lebih menggerakkan seseorang, ya, dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Betul begitu Bapak Ibu? Nah, ini Bapak Ibu. Dari lingkaran yang paling kecil, mana yang lingkaran paling kecil? Ya, itu loh. Kita sudah bisa lihat ya bahwa peraturan kelas itu lingkarannya kecil. Ya, tentu di situ juga untuk mencapai sebuah budaya positif di lingkaran yang paling luar membutuhkan mungkin lebih harus banyak upaya lagi. Tapi dengan keyakinan kelas, ya, dengan keyakinan kelas akan lebih mudah untuk menjangkau budaya positif. Ya Bapak Ibu ya, dari keyakinan kelas akan tercipta sebuah lingkungan yang positif sehingga terwujudlah sebuah budaya positif. Nah, ini silakan Bapak Ibu bedakan. Mana yang menjadi yang merupakan keyakinan kelas? Silakan bandingkan. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Coba silakan bandingkan. Yang sebelah kiri ada tabel hijau, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, dan yang terakhir tertib. Coba bandingkan dengan yang sebelah kanan. Kami, guru dan murid yang saling menyayangi. Kami, murid yang semangat belajar. Kami, murid yang peduli dengan teman-teman.
Yang sebelah kanan. Kenapa Bu Emi? Karena bukan meyakinkan anak-anak kalau kita harus Betul. harus semangat belajar itu kan buat semuanya. Jadi kan tidak harus memaksa kalau misalnya sudah belajar, tapi kan mereka harus memaksa untuk berdoa sebelum dan sudah belajar. Tapi ketika mereka diyakinkan, maka otomatis mereka akan melakukannya sendiri. Good ya. Kesimpulan dari Bu Emi betul sekali ya. Dengan keyakinan-keyakinan tanpa kita paksa pun ya, anak tentu akan tergerak sendiri, memiliki kesadaran dengan bermodalkan keyakinan itu. Kita lanjut. Ini adalah perlu pendalaman lagi ya. Kita akan langsung bedakan. Nih, peraturan dengan keyakinan kelas. Bapak Ibu bisa memaknainya, silahkan dihayati. Saya akan sambil bacakan pelan-pelan. Sebuah peraturan, dia akan menuliskan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, akan berbeda jika anak memiliki keyakinan kelas tentang sebuah tanggung jawab. Dia tentu akan segera mengembalikan buku tanpa disuruh, tanpa diminta. Ya, dilarang mengganggu orang lain. Tapi dengan keyakinan kelas, dengan bahasa menghormati orang lain, anak akan sadar, oh kalau saya mengganggu, itu artinya saya tidak menghormati orang lain. Ini bedanya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa bedakan sendiri ya. Kalau anak-anak sadar dengan kesehatannya, dia tidak akan pernah menyentuh namanya narkoba ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Sudah dapat poinnya ya. Oke. Nih, kita akan lanjutkan. Ini ada tentang penghargaan, hukuman. Kemudian ini ada perubahan ya. Nah, ini penambahannya. Ada yang namanya istilah dihukum oleh penghargaan. Ya, semula ada 5 unsur. Sekarang risetnya sudah dikembangkan menjadi 8. Ya, jadi ternyata dihukum oleh penghargaan itu efeknya bisa berpengaruh jangka panjang. Ya, kemudian penghargaan itu menghukum, penghargaan itu mengurangi ketepatan. Kenapa sih penghargaan kok menghukum? Bapak Ibu bisa pahami tidak bahasanya di situ? Kenapa penghargaan kok menghukum? Karena anak-anak kita ini di saat mereka tidak lagi mendapatkan penghargaan, mereka tidak akan mau lagi untuk menjadi yang terbaik. Jadi pahami Bapak Ibu, itu sebabnya itu dikatakan menghukum. Kita menghukum anak dengan cara apa? Ini loh, mental dia ini yang kita hukum. Dia nggak akan lagi bersemangat menjadi orang baik ketika tidak mendapatkan penghargaan. Itu sama saja kita menghukum anak itu. Mentalnya yang kita hukum. Bisa dipahami ya? Oke, penghargaan mengurangi ketepatan. Sudah jelas di situ. Ya, sudah jelas tidak tepat guna, juga tidak efektif. Kemudian penghargaan tidak efektif yang saya sebutkan barusan. Ya, tidak efektif membuat anak itu menjadi anak yang baik. Dia tidak akan bersemangat lagi untuk menjadi orang baik ketika tidak mendapatkan pujian, ketika tidak mendapatkan reward dari kita, entah dalam bentuk apapun. Ya, penghargaan juga merusak hubungan. Bisa dimaknai Bapak Ibu? Pasti Bapak Ibu juga sudah pernah menemukan pengalaman ini sendiri di sekolah Bapak Ibu. Bagaimana anak-anak lain yang kecewa, yang tidak mendapatkan penghargaan. Saya sendiri pun mengalaminya. Bukan saya menyalahkan gurunya sebetulnya. Saya juga tidak menyalahkan anak saya. Ini pengalaman saya sendiri dengan anak saya di rumah saya. Saya tidak bercerita di sini. Kalau bercerita di sini mungkin saya itu juga menjadi harus saya rubah gitu ya. Jadi anak saya karena tidak masuk 10 besar untuk nilai UTS, jadi dia tidak mendapatkan sertifikat penghargaan dari gurunya. Nah, di sini anak saya dampak psikologisnya yang sangat besar sampai dia merasa tidak ada semangat lagi untuk sekolah.
Ya, dia merasa tidak dihargai. Dia sampai bilang, memangnya kalau aku dapat nilai 60 kenapa sih? Memangnya kenapa kalau aku cuma dapat nilai 60? Nilai 60 juga kan aku sudah mikir. Artinya di situ anak ini pengen dihargai loh. Hanya dengan dihargai saja dia pasti sudah senang, bisa meningkatkan motivasinya untuk belajar. Maka kita harus hati-hati Bapak Ibu, baik itu perilaku kita ataupun lisan kita. Kadang kita tidak sadar anak yang hebat yang ini kita unggah-unggah ya, kita unggul-unggulkan. Tapi ini ada anak lain yang mentalnya diam-diam merasa sakit hati oleh kita, tapi kita tidak sadar. Ya Bapak Ibu, mulai dari sekarang saya pun juga belajar. Ya, memang tidak bisa ujuk-ujuk, harus berproses. Nah ini memang juga menjadi tugas kita bersama untuk berkolaborasi, berkomitmen bersama. Mari kita bergandengan tangan untuk mulai menjadi guru yang tidak lagi menggunakan penghargaan ya pada murid-murid kita, karena itu akan merusak hubungan. Ya walaupun itu diam-diam, anak tidak ngomong, tidak menyampaikan ke kita, tapi ternyata dia dalam hatinya sampai dia tua dia tetap ingat. Ya, oke. Kita lanjutkan. Ini yang disebut dengan dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Tadi sudah saya sebutkan. Ya, anak tidak akan mau lagi menjadi anak yang baik, atau dia tidak akan mau lagi berusaha saat dia tidak mendapatkan penghargaan. Penghargaan itu gak hanya barang ibu-ibu, pujian yang hanya sepele, atau mungkin dari gesture kita, ya, dari ini tingkah laku kita, itu pun sudah merupakan suatu bentuk penghargaan tadi, ya. Saya pun pernah dulu waktu saya masih belum ngerti ya, jadi ngajar memang ngajarnya hanya untuk menggugurkan kewajiban, jadi belum bisa memahami jiwa-jiwa anak ini. Tapi semenjak saya di program guru penggerak, saya belajar pelan-pelan. Saya merubah mindset saya bahwa semua anak itu memiliki keunikan masing-masing dan mereka adalah semuanya cerdas. Ya, meskipun toh anak yang sukanya lari, kayak anaknya Bu Puji, Bu Puji sering stres sendiri. Bu Puji sering stresnya kenapa? Nggak enak sama wali murid lain. Biarkan, kata saya. Karena Faro memang memiliki kecerdasannya sendiri. Kita harus menghargainya. Gak usah pusing sekarang dia nggak mau duduk nulis. Memang mungkin kita kadang merasa karena anak-anak yang lain kan kita masih nulis, jadi anak-anak lain terganggu, pengen mainan juga. Nah itu adalah PR kita, PR saya terutama. Ya harus bisa masuk ke dalam dunia anak ini. Ini yang belum saya berhasil sampai hari ini, ya. Oke, penghargaan mematikan kreativitas. Nah, Bapak Ibu tentu juga sudah bisa memaknainya. Bagaimana sebuah penghargaan tadi tuh sudah saya sampaikan ya. Kalau dia tidak lagi diberikan pujian atau bentuk apapun, reward apapun, dia tidak akan berkreativitas lagi. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Bapak Ibu tentu sudah tahu ya, motivasi intrinsik tadi berasal dari dalam. Nah, oke. Ini ada hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Bapak Ibu bisa bedakan ya, ini adalah bentuk hukuman. Sekarang kita lihat yang bentuk konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini adalah bentuk konsekuensi. Menurut Bapak Ibu, mana yang lebih baik? Yang lebih bisa mendisiplinkan anak yang mana? Hukuman atau konsekuensi? Oke, kenapa? Kenapa konsekuensi bisa membantu kita mendisiplinkan anak?
Oke, kata Bu Rizky, membantu anak untuk lebih bertanggung jawab. Boleh. Oke, kita lanjut, kita lihat. Nih, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu pasti sesuatu yang menyakitkan. Bapak Ibu ya, anak-anak yang dihukum itu, saya sendiri pernah dihukum suruh maju ke depan, kakinya diangkat satu, ya, sampai jam pulang. Saya masih ingat sampai sekarang, siapa pembunuh saya juga masih ingat, ya. Nah, kemudian kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Artinya itu bisa menjadi pilihan anak. Kalau kamu berlaku seperti ini, maka konsekuensinya adalah, gitu ya. Nah, itu bisa didiskusikan bersama anak. Beda dengan hukuman. Kalau hukuman berarti dari satu arah. Mau nggak mau anak itu harus mau, ya. Oke, membuat anak sakit itu hukuman, terutama fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Ini sudah pasti, Bapak Ibu ya. Nah, tapi konsekuensi di sini membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek, ya. Anak membenci kedisiplinan. Anak akan menghargai disiplin untuk konsekuensinya. Anak merasa terpaksa, tapi kalau untuk konsekuensi ada stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, kita akan lanjut. Di sini yang terakhir adalah anak akan marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau untuk konsekuensi, anak itu kehilangan haknya, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, kita akan lihat. Nah, ini identitas gagal atau hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi di sini sesuatu harus terjadi. Mana yang lebih baik adalah restitusi. Makanya kenapa mulai dari sekarang ayo kita hilangkan namanya hukuman dan konsekuensi. Tapi mari kita gunakan restitusi. Restitusi itu tadi apa? Ada yang masih ingat? Ya, restitusi itu cara guru untuk membantu anak menemukan solusi, membantu anak belajar dari kesalahan, ya. Oke, bukan fokus pada masalahnya, tapi fokus pada solusi. Restitusi ini juga bertujuan untuk menguatkan, ya, menguatkan murid untuk dalam jangka waktu yang panjang. Ya, murid mendapatkan penguatan, kemudian masalahnya tidak terpecahkan, kemudian murid juga menghormati dirinya serta orang lain. Nah, ini yang Bapak Ibu terkait dengan tadi ada restitusi, konsekuensi, hukuman, karena setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Ya, siapa yang tahu apa kebutuhan dasar kita ini sebagai manusia? Ada 5 ya, kebutuhan disayang, diterima oleh lingkungan, ya, ada penguasaan, kemudian juga kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kesenangan, kebutuhan kebebasan. Setiap manusia memiliki kebutuhan dasar. Jadi, apabila ada anak yang tidak sesuai atau belum memiliki nilai kebajikan, artinya ada salah satu kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Ya, ada anak yang nakal, misalnya suka gangguin temennya lagi nulis tapi diganggu. Mungkin ya salah satu kebutuhan dasarnya mungkin kesenangannya belum terpenuhi di rumah. Ya, ada anak yang misalnya gampang cari perhatian, ya, pasti ibu sering ya menemukan muridnya seperti itu ya. Nah, mungkin di rumah dia kurang kasih sayang, ya. Kita lanjutkan. Nah, kita akan lihat, Bapak Ibu silakan dicermati videonya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif
dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, "Saya ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha mengukur dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang. Sebaliknya, jika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, bosan, sedih, dan maka mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk mengatasinya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan memuaskan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang sebenarnya berhubungan
kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan paksaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan layak pembilangan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid kolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka ada gurunya. Mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Beri mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah.
Ada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri. Kadang guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap efektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Oke. Ini Bapak Ibu, apakah sambil merenungi diri menemukan banyak kesalahan nggak pada diri kita? Banyak. Ya, Pakai banget. banget. Ya, saya juga merasa begitu. Salam. Tadi dari video tadi itu kan di situ berbagai kebutuhan dasar manusia dijabarkan. Ternyata kita ini selama ini menjadi guru yang belum mampu memfasilitasi atau belum mampu mewadahi, mengenali, belum mampu mengenali berbagai kebutuhan murid-murid kita. Ya, bahkan jika anak yang nangis atau tiba-tiba marah atau merasa nggak suka dengan pembelajaran yang kita lakukan, kita langsung respon kita apa? Apa biasanya respon Bapak Ibu? Ngomel. Nah, menyalahkan murid. Ya, biasanya gitu kan ya. Nah, mungkin video tadi bisa menjadi perenungan bagi kita semua, terutama bagi diri saya sendiri. Ya, mari mulai sekarang bertaubat. Ya, mari kita menjadi guru yang lebih baik. Ya, yang bisa mengenali berbagai kebutuhan dasar murid-murid kita. Tidak ujuk-ujuk menyalahkan murid kita, juga memberikan pilihan. Ya, kadang kita karena malas mengelola pembelajaran, membuat kegiatan pun kadang kita enggan, ya. Dan memang sih kita ini terkendala dengan pola pikir wali murid kita, di mana mereka berpikir bahwa belajar identik menghadap ke papan tulis, memegang buku dan pensil. Memang kita butuh effort yang lebih kuat lagi untuk mengubah pola pikir mereka. Mungkin kita harus menggunakan banyak strategi, ya. Mungkin parenting bisa menjadi salah satu strategi. Kita memang perlu banyak berkomunikasi dan berkolaborasi dengan wali murid untuk mengenali kebutuhan dasar murid-murid kita. Oke, di sini setelah kita tadi mengenal kebutuhan dasar manusia, ya, kita akan mengenal 5 posisi kontrol. Kita ini jadi guru yang mana, ya? Nah, posisi kontrol.
kita menjadi guru yang mana? Jadi guru penghukum, menjadi guru yang membuat murid kita merasa menjadi orang yang bersalah, atau menjadi teman, atau pemantau, atau manajer. Ini ada 5 posisi kontrol. Dari 5 posisi, mana yang sering Bapak Ibu lakukan? Menghukum, biasanya menghardik anak, suka nyindir, suka nyakitin anak, meskipun tidak menyakiti dengan fisik tapi dengan verbal. Misalnya ada kita tanpa sengaja bilang ke murid kita, gitu aja kok nggak bisa. Atau misalnya penghukum itu, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti. Ya. Nah, ini membuat rasa bersalah. Misalnya ini saya sering, ayo dong nulis, masa nggak kasihan sama bu guru? Bu guru pulang aja lah, kalau anak nggak manut sama bu guru. Nah, ini membuat anak merasa bersalah, ya. Meskipun di beberapa anak memang tidak mempan juga, ya. Kemudian, apakah Bapak Ibu menjadi guru yang menjadi teman bagi anak-anak, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu bla 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 bla, misalnya. Ini menjadi teman. Nah, kira-kira kalau menjadi teman ini masih ada nilai baiknya kalau Bapak Ibu? Ada ya, masih ada nilai baiknya. Oke, sekarang kita lihat pemantau. Nah, pemantau itu lebih cenderung menghitung dan mengukur. Misalnya begini, apa kamu ingat peraturan sekolah? Setiap hari Senin harus begini, begini, begini. Jika kamu melanggar peraturan, berarti kamu sudah tahu konsekuensinya. Nah, ini adalah guru pemantau. Apa peraturannya, gitu kan? Nah, kemudian kita lihat sang manajer, ya. Manajer ini nanti akan mencetak anak-anak didik yang mampu menghargai dirinya sendiri. Manajer ini lebih cenderung kepada ketika anak melakukan kesalahan, dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membangun anak itu untuk mencari solusinya. Misalnya, ya, apa yang kita yakini tadi terkait dengan peraturan, kita merubah menjadi keyakinan kelas, ya. Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Ya, pertanyaannya berbeda ya. Kalau pemantau itu bertanyanya apa peraturannya, tapi kalau manajer pertanyaannya adalah apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Ya, hasilnya apa? Nanti hasilnya tentu anak-anak akan menjadi pribadi yang lebih kuat, ya. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, seorang manajer itu akan mampu membuat murid-muridnya meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian murid akan berkata, bagaimana ya caranya saya supaya bisa memperbaiki keadaan? Nah, dia akan meresponnya dengan baik, ya. Kemudian dampak pada murid, ya, terkait dengan motivasi tadi itu, ya. Jika kita menjadi seorang manajer, maka murid-murid kita akan lebih mampu mengevaluasi dirinya. Dia akan tahu apa salah saya, apa yang bisa saya perbaiki ke depan, ya, bagaimana cara saya memperbaiki ini. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, ya. Kita lanjutkan karena waktu kita sudah siang, ya. Ini pernyataan-pernyataan yang negatif, ya. Bapak Ibu, kita mari kenali sama-sama. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini adalah seorang guru yang mengambil posisi kontrol sebagai pembuat orang merasa bersalah. Nah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini seorang penghukum.
Ayolah, lakukan demi bapak atau ibu. Ini menjadi teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini seorang pemantau. Nah, seorang manajer pertanyaannya pasti berbeda, pernyataannya berbeda. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Oke, kita akan lihat Bapak Ibu ya. Ya, Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Aduh, Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Aduh, Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Ya, kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan apa-apa lagi kalau kamu begini terus. Bisa
Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Kemudian kata-kata yang dikatakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersandar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah
Apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau orang yang lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu Alia. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kita bisa belajar dari video Tadi ya, kita bisa belajar video tadi bagaimana kita mengambil posisi kontrol untuk membimbing murid-murid kita, di mana posisi yang paling ideal adalah menjadi seorang manajer. Ya, dengan menjadi seorang manajer kita bisa menumbuhkan atau mengembangkan sikap mandiri, kemudian tanggung jawab seorang siswa juga akan tumbuh ya, tanpa kita membuat siswa-siswa itu merasa terpojok dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan posisi 5 kontrol tadi ya, tadi di sana dari seorang adegan ibu guru dan Naren tadi ada sebuah cara di mana posisi manajer itu bisa menggunakan cara yang namanya segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi ini bisa dimulai dari menstabilkan identitas. Ya, tadi tadi kan pertamanya saat Naren datang, kemudian menyambangi beliau, mendatangi beliau, bu gurunya menyampaikan kata-kata yang baik. Sebentar. Nih, Ibu, sebenarnya saya ingin menjelaskan lebih banyak lagi, tapi terkendala oleh waktu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini di segitiga restitusi yang akan kita pelajari bersama. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat.
Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Jadi kita amati bersama bagaimana segitiga restitusi diterapkan di sekolah ya. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Dawson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Yang sekarang. Sudah lama nggak ini sekarang? Kenapa hadirnya ada di sini? Kesel pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya untuk apa? Iya pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Udah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak menjadi lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah pak. Capek pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang perlu sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak melakukan segala itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar. Mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Jadi apa? Bangga bisa bersabar dan Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu.
Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita melihatnya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang mungkin lebih. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang kita bagikan? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha perlu adanya suatu usaha kebaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menempatkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidak mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi, bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu menjalankan secara berurutan, bahkan bisa semudah menanyakan
dengan menjalankan segitiga restitusi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi kuat secara pribadi, dapat memberikan sambung agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Terima kasih Bapak Ibu ya. Ini bagian akhir kita menutup perjumpaan kita ya. Ini tadi untuk intervensi 30 detik ya, dengan cukup singkat dengan cara non konfrontatif kita dalam menghadapi siswa ya yang bermasalah. Nanti kita bisa belajar lebih lanjut karena waktunya kita sudah Siang ya Bapak Ibu ya. ini refleksi sebelum kita menutup perjumpaan kita. Hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu? Hal baru apa yang Bapak Ibu dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Satu aja silahkan sampaikan. Sis mendapatkan apa hari ini? Paradigma apa yang Bu Sis dapatkan? Bu Evi? Tidak membeda-bedakan anak, ya, memperlakukan anak dengan sama karena semua anak itu adalah unik, ya. Oke, terima kasih. Kita menuju ke pertanyaan kedua. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi pembelajaran kita hari ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Apa Bu? Perasaan bersalah. Perasaan bersalah, ya betul. Itu juga yang timbul saya waktu awal-awal mengetahui tentang paradigma baru ini. Ya, saya sampai juga berebes gitu yang nangis. Ternyata saya ini guru yang benar-benar bukan guru yang baik. Ya, nah terkait dengan motivasi intrinsik tadi, kita ternyata selama ini mendidik anak-anak murid kita itu memicunya selalu dengan motivasi eksternal atau ekstrinsik ya. Kamu harus jadi anak baik karena kamu begini ya. Oke, kamu jadi anak baik maka kamu akan dapat seperti ini. Nah, oke. Nomor 3, peran Among seperti apakah yang telah kita lakukan selama mengikuti modul ini? Coba Bapak Ibu lihat pada dirinya sendiri, peran Among apa yang selama ini kita lakukan? Kita menjadi guru yang seperti apa? Apakah kita menjadi guru seperti petani yang benar-benar merawat dan menanam, merawat tanaman? Belum ya. Kita cenderung memaksakan padi jadi jagung, ya. Padahal padi tetaplah padi, jagung tetaplah jagung. Tugas kita adalah menuntut anak didik kita menjadi apa yang mereka inginkan, tentu dengan semua treatment dan segala potensi yang kita miliki, tapi bukan memaksa, ya. Oke. Kemudian peran Among apa selain tadi kan ada 5 posisi kontrol tuh. Apakah kita menjadi seorang penghukum, pemantau, membuat rasa bersalah, pemantau, kemudian teman atau manajer? Mana yang selama ini kita lakukan? Pemantau, ya, seringnya kita gitu ya, memantau, ya, mengontrol anak dengan cara mengingatkan mereka tentang aturan-aturan yang untuk mengontrolnya. Oke, yang terakhir, saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Bapak Ibu pengen jadi yang mana? Manajer, amin. Ya, mudah-mudahan kita semua dimampukan untuk menjadi seorang guru yang berperan menjadi seorang manajer. Meskipun tidak semudah membalik telapak tangan, tentu semuanya harus berproses. Dan tentu di sini yang paling utama agar kita bisa mewujudkan dan menerapkannya adalah kolaborasi, tidak berjalan sendiri-sendiri. Ya Bapak Ibu, itu kesimpulan kita perjumpaan kita hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan hadir, menginvestasikan waktunya untuk belajar bersama.
Sebelum saya tutup, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan kekeliruan. Mudah-mudahan ilmu hari ini bermanfaat ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan siang. Oh, ditutup sekalian. Baik Bapak Ibu, kita sudah di akhir perjumpaan kita. Saya tutup sekaligus ya, sambil kita cukupkan. Saya ucap lafaz hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semuanya, sekaligus ini pertemuan lagi ya. Jadi saat ini kita lembaga-lembaga itu diberi kewajiban untuk mengisi lingkungan belajar berkualitas melalui perencanaan berbasis data. Jadi itu ada deretan sama PMP, terus kemudian rasanya itu seperti misi-misi itu. Nah, saat ini misi PBD itu perencanaan berbasis data. Di situ ada data-data sekolah